Ulangi. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Selamat pagi Pak Guru. Kurang kompak. Kurang kompak Pak Guru. Selamat pagi. Loh, ya suka-suka guru mas, enaknya. Jangan pakai lul murid kan. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Ini kelas berapa? Kelas terbuka Pak, pertengahan terbuka. Ya, pokoknya umum aja umum. Berarti siapa aja boleh masuk, tukang becak kan gaduh-gaduh boleh Pak. Iya, iya benar. Oke, saya absen dulu. Coba tolong yang dipanggil namanya, tolong tunjuk tangan. Kalau bisa nyaut ya. Kalau yang nggak punya bacot ya, mulut, tolong tunjuk tangan. Pak Tona? Saya. Pak Tona? Nggak ada. Ya? Nggak ada Pak, absen Pak. Nggak ada. Ya? Amina? Tidak ada. Nggak ada. Beli beras Pak. Dagang tadi saya lihat di pasar pagi Pak. Jamila? Jamila besok ya? Jamila nggak ada juga. Nggak ada Pak. Suradi? Suradi? Lagi keramas. Ngapain nih keramas? Terus Wahab? Pak, ini kok kayak rasa-rasanya bukan murid sini tuh Pak. Rizky? 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 nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada ya? Coba. Oh, salah nih absensi majelis taklim. Salah lupa saya. Maaf ya, maaf anak-anak. Oke, sekarang ini nih yang baru nih. Oh iya nih. Di sini namanya bangsa Jimi Hendrix, begitu. Jimi Hendrix. Iya, nggak ada Suradi, nggak ada. Jimi Hendrix medoknya bukan. Acing? Iya Pak. Ya, bagus. Itu baru dari tadi juga yang gue demen begitu. Selamat. Yes sir. Oh, ada ada murid impor di sini ya. Enggak Pak Guru, cuma bisa juga yes sir aja, yang lain nggak bisa. Oh, kamu. Iya. Cakep ya. Mustawi. Nggih Pak, kula nggih. Iya. Bambang. Keramas Pak. Hah? Lagi keramas. Keramas Pak. Oh iya. Dari tadi banyak bener yang keramas apa ya? Bambang besok bulan puasa. Oh, ya. Tuti. Lagi keramas juga. Lu Bambang sama Tuti ngapain? Sekolah nggak serius. Iya, nggak apa-apa. Tetangga mungkin ya Bambang sama Tuti ya. Bilangin sama situ sama Bambang biar nggak keramas, gundurin aja. Nah, tolong jangan ngomong soal gundul ya. Pak, sorry Pak. Sorry, Pak. Jangan ngomong yang berbau-bau kepala ya. Saya nggak ingat Bapak kayak gundul ya. Tersinggung. Ya Pak. Ya, terus Wati. Pati kesleo. Ada Pak. Ada, oh ya, tidur. Dewi. Ya Pak. Ada. Dewi. Semua ada Pak, lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap. Nggak ada yang absen lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak. Warjo. Cuti Pak. Hah? Cuti. Dulu. Warjo kemana? Warjo cuti hamil Pak. Ini sekolah apa ya? Kantor sih ada yang cuti? Cuti Pak, kemarin permisi sama saya. Izin. Ya, cuti bilang saya mau cuti dulu. Wong istri saya hamil, bukan Warjonya yang hamil. Ini kalau Warjo hamil tuh cuma satu setengah. Nggak mungkin lah. Iya. Ini kamu orang mana sih? Saya dari Gombong Pak. Oh, Pan. Udah ke Thailand. Iya. Pantes ngomongnya nekuk bener. Bagus ya. Gurih banget. Iya. Saya nggak ditanya Pak. Nggak ditanya. Belum. Oh, iya. Dari situ kelihatan bukan nangtangin aja sih. Ya dia nganggur. Nama kamu siapa tadi? Jimi Hendrix. Dono. Ngomong Jimi Hendrix. Iya, sorry Pak. Dono, ya. Iya. Jakarta asli. Asli? Iya. Asli dari Jakarta? Iya. Iya. Iya Pak. Sejak kapan Jakarta pindah ke Solo ya? Anaknya siapa ya? Saya. Muridnya siapa?
Wali muridnya banyak Pak, tergantung yang ngongkosin. Ya, anak asuh Pak. Anak asuh ya. Anak asuh Pak. Asuhan siapa ya? Asuhan Kak Seto. Bagus. Saya senang murid-murid di sini dinamis. Ya absen terus Pak, nggak belajar Pak. Belum, ini kan namanya baru hari pertama kan ya, jadi refreshing dulu ya. Oke, anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini ya. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan buat anak-anak baru, saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum bayar uang bangku, tolong bayar uang bangku nanti di kantor ya. Loh Pak, dulu kakak saya sekelas ini sudah bayar uang bangku, kok masa saya bayar lagi? Itu uang bangkunya kemana itu? Uang bangku itu istilah, bukan warisan. Terus kakaknya udah bayar, ente kagak ya. Jadi bangku kayak tisu Pak ya? Ya udah saya ganti. Saya Habis ganti dipakai bukan uang uang. bangku. Apa? Gampangnya tinggal ganti uang pagar. Ya, sekarang uang pagar yang tahun ini ya. Perasaan pagernya cuma 2 meter ya. Pagernya cuma 1. Oh nanti kalau masuk murid baru ganti lagi pagernya Pak. Justru itu, pagarnya kan yang di depan tuh kelihatan kan? Iya. Baru 2 meter lari. 2 meter 2 lagi. meter setengah kali itu ada gitu. Nah, itu nanti kan padahal kesananya kan masih 14 km lagi. Jadi nanti nyicil. Betul, ini sekolahnya petang sih. Iya. Bareng anak-anaknya juga nih, gue bingung. Katanya sekolah ada yang kumisnya buaplang. Murid apa? Ya, tadi yang belum bayar uang pagar, tolong besok bayar uang pagar ya. Kemudian foto, berhubung kita akan menghadapi ujian, anak-anak ya, akan menghadapi ujian. Jadi ujian hanya kita hadapi saja. Ya. Nggak dikerjain Pak, nggak dikerjain. Tergantung nanti. Iya, makanya banyak murid lulus. Ya sekarang murid nanti insya Allah lulus semua ya, tergantung daripada saringannya nanti. Saya ingatkan yang mau ikut ujian, ini nggak wajib ujian, yang mau ikut boleh. Enak nih, sekolah begini bebas. Enak. Kalau gitu bayar boleh nggak boleh Pak ya? Iya. Ngajar boleh, nggak ngajar boleh. Itu dia. Ini kita kalau ada apa tetangga kondangan segala kita mau nggak ngajar, enak aja. Juga saya ingatkan tadi yang mau ikut ujian foto jangan lupa ya, foto 2 saja 2. Berapa kali berapa Pak? Ukuran postcard. Oh, postcard. Postcard. Postcard ya. Postcard. Iya, postcard. Berapa banyak? 2. 2. Ini dari tadi kuping taruh mana sih? Di Hongkong Pak, kuping. 2, jadi 2 postcard. Postcard. Yang kecil. Yang satu kan ada 2 tuh. Yang satu postcard, yang satu ukuran kartu pos. Ya, iya. Lain. Postcard sama kartu pos. Adegannya sama Pak? Hah? Gambarnya sama? Maksudnya? Ya mungkin satu ngadep kiri, ngadep Oh enggak, maksudnya fotonya. Fotonya ya. Fotonya kalau bisa yang satu itu yang lagi mandi ya. Foto lagi mandi. Yang satu. Yang satu lagi manjat pohon kelapa sampai di pucuk loncat kepala duluan di bawah itu potret itu. Mampus lu. Itu aja marah. Guru marah. Ya. Oke, jangan lupa jadi tadi uang pagar dan foto ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita masuki pelajaran hari ini. Anak-anak, berhubung ini namanya juga hari pertama, saya akan tanya, bagaimana kita mulai pelajaran ini dengan pelajaran ilmu alam anak-anak? Tidak setuju. No, Tidak. susah. Tuh, ada murid dari Bulgaria. No. Kita tinggalkan pelajaran ilmu alamnya. Oh, oke. Kita masuk pelajaran fisika anak-anak. Tidak. Nggak setuju? Susah Pak. Kita tinggalkan. Pelajaran kimia anak-anak, kimia. Oke. Ya, kita tinggalkan saja. Baik, kita masuki pelajaran ilmu bumi anak-anak. Nah itu Pak. Nah, memang yang sudah direncanakan dari tadi juga ilmu bumi ya. Jadi, jangan sampai nanti situ bilang fisika setuju, saya bahannya nggak ada. Iya Pak. Bagus. Ya, Pak. Kalau begitu anak-anak di sini disiplin. Jadi ilmu bumi Pak ya? Ilmu bumi, bukan ilmu kudu ya. Oke, hari ini kita masuki pelajaran ilmu bumi. Kalau kita berbicara mengenai bumi, maka kita akan selalu dihadapkan pada persoalan asal muasal bumi, atau ya dengan kata lain, kapan
terciptanya atau kapan lahirnya bumi itu? Ya. Nah, Siapa yang tahu Pak lahirnya bumi? Itu dokternya siapa itu? ya, maka kita akan dihadapkan pada kapan lahirnya bumi itu. Nah, di sini di buku saya ini yang saya baca ada sebuah teori, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa bumi itu lahir kurang lebih 4.500 juta tahun yang lalu. Bohong. Bohong. Kemarin itu ya, kakaknya saya sudah 3 tahun yang lalu sekolah di sini juga, katanya umurnya bumi 4.500 juta tahun. Kok nggak nambah-nambah? Di sini nggak di buku. Iya, dulu waktu saya masuk sekolah juga 4.500 juga. Kenapa jadi sekarang 4.500 juga? Ya pokoknya kurang lebih lah. Ya. Jadi bumi itu lahir 4.500 juta tahun yang lalu telah lahir gitu ya. Cuma memang sampai saat ini diakui, sama-sama diakui, tidak jelas di rumah sakit mana dia lahir. Jadi memang saya akui, dan bidan siapa yang menolongnya memang kurang begitu di copy begitu aja. Nah, ini ada satu lagi, menurut teori Uskup Agung Husserl. User ya? User. Oh, dari mana, Pak? Dari Irlandia. Oh, Irlandia. Nah, itu dia keluarkan teori ini pada tahun 1650. Wah. Iya. Bumi itu lahir menurutnya adalah pada tanggal 23 November 404 tahun sebelum Masehi. Oktober. Oh iya. 4004 tahun sebelum Masehi. Oh, Iya. kalau gitu bumi bintangnya Libra, Pak ya? 23 Oktober. Mungkin bumi mau nggak pakai bintang sih. Taurus bintangnya. Ya, nah jadi 23 Oktober 4004 tahun sebelum Masehi. Nah, bumi itu anak-anak konon katanya bulat. Oh, katanya guru kok nggak yakin? Sebab saya akan yakin kalau saya sudah membuktikan. Oh. Saya belum pernah muter, ya. Jadi memang belum bisa diketahui pasti oleh saya maksudnya bahwa bumi itu memang benar-benar bulat. Jadi mesti pakai konon. Konon. Jangan dibalik, Pak. Bukan. Oke. Ya, baik. Pintar, ini anak dinamis sekali. Dan itu bumi yang saya maksud, Ya. bumi itu selalu berputar. Jadi bumi itu berputar, anak-anak. Ya. Menurut apa anak-anak? Menurut kehendak yang kuasa. Iya, betul, pintar anak-anak ya, penganut aliran utalikumahua ya. Menurut kehendak yang kuasa, memang semuanya harus menurut kehendak yang kuasa. Jadi teorinya di sini sebetulnya begini. Kalau kenapa bumi berputar kok manusia tidak jatuh ke planet yang lain? Ya, itu karena bumi itu sendiri mempunyai daya tarik, mempunyai gravitasi, ya, mempunyai gravitasi. Ya. Ngerti apa? Coba saat ini. Tidak tahu, Pak. Dengan terus terang dan seyakin-yakinnya saya tidak tahu sama sekali, Pak. Gravitasi tidak tahu? Apalagi yang itu. Kamu Acing? Gravitasi, Pak. Tahu, Pak? Apa? Merek jin, Pak. Ya. Bukan. Itu bukan gravitasi. Oh, Memang bukan. hampir sama tapi bukan gravitasi. Oh, bukan ya? Tahu apa artinya gravitasi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Coba mungkin anak-anak ada yang tahu artinya gravitasi? Tidak ada yang tahu? Baik, kita tinggalkan saja masalah gravitasi. Ini guru sebetulnya pintar apa enggak sih ini? Kita udah bayar dibohongin. Bohongin. Kalau saya harus menerangkan soal gravitasi lagi, Iya. itu pada kita akan masuk ke soal-soal yang lain, nanti kita makan waktu. Oh iya. Time is money, you know. Nah, ini. Oke. Tidak tahu ya? Kita tinggalkan sudah. Baiklah. Siap? Oke. Kita masih tetap di ini aja dulu ya, di ilmu bumi. Iya. Ya. Sekarang saya ingin tahu pengetahuan anak-anak sampai di mana. Ya. Sekarang Jepang terkenal dengan Fujiyama. aduh, pintar ini yang satu. Sekarang kamu Mesir terkenal dengan Piramide. aduh. Kamu mengetahui apa yang terkenal lagi? Tahu, Pak? Apa? Idi Amin. Terkenal apa aja? Itemnya, Pak. Idi Amin terkenal presiden juga. Oh, presiden.
Oke deh, daripada berlarut-larut kita memang masuk ke pelajaran yang selanjutnya ya. Selanjutnya, sekarang kita masuk kepada pelajaran sejarah. Sejarah ya, Iya. history. Iya, iya. History. Ya ya, histeris. History. Ya suka-suka saya. Pak Guru dari Saya ikuti saya Moh. Itu dagelan kuno. Saya juga baru mau ngomong. Itu dagelan ya. Oke, anak-anak sejarah. Kemarin-kemarin ini kita sudah bahas sejarah-sejarah yang lain. Sekarang kita masuk pada sejarah mengenai Pangeran Diponegoro. Wow, asik, asik. Nah, soal perang ini biasanya anak-anak yang punya darah muda, gejolak yang sedang menggebu-gebu, senang akan hal-hal peperangan ya. Oke, sekarang perang Diponegoro mungkin ada yang tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun Nggak tahu. Saya tahu. Kelihatan nggak tahu. Kamu 1825 pintar sampai dengan selesai. perang Diponegoro emang akan selesai, Iya, udah iya. selesai, jadi Iya. sampai dengan selesai. Tapi selesainya itu tahun berapa? Nah itu belum ada dalam catatan saya itu. Bilang dari tadi jangan sok. Iya. Jadi perang Diponegoro 1825 sampai dengan tahun 1830. 5 tahun peperangan itu ya. Nah, sekarang perang Diponegoro itu terjadi di mana kamu? di lapangan, Pak. Di medan perang. Di mana? Di lapangan. Ya, kalau di rumah mah bukan perang, arisan. Ya lagian juga nggak ada yang bilang di Istora sih ya. Bener. Nah, jadi perang Diponegoro itu terjadi di tempatnya. Di tempat. Nah, saya Sama bilang, juga ya. Soalnya nggak ditulis di sini di mana? Kita udah lupa. Enak aja. Oh tahu saya. Di mana? Di Ponorogo. Ya, Mas. Ya. Udah kira warok. Mentang-mentang di Ponorogo terus di mana di Ponorogo. Ya sorry. Nah, sekarang dalam peperangan di Ponorogo itu banyak sekali memakan korban anak-anak. Waduh, sedih deh, sedih. Bener. Sedih deh. Ya. Itu lagi perang lagi zamannya ini lagi Idul Adha kali ya makan korban. Termasuk 5 tahun masih yang nggak ketemu, ya kan? Sekarang banyak sekali yang gugur. Siapakah yang gugur itu? Yang meleng. Ya kalau siap-siap mah nggak gugur, Pak. Kalau mulai misalnya lagi ngobrol atau celes atau lepak. Bener. Salah. Siap aja gugur. Sejarah tidak mempersoalkan soal meleng atau tidak. Jangan salah ya. Jadi korbannya itu banyak waktu Pangeran Diponegoro, antara lain prajurit-prajurit ya, anak-anak ya. Entah itu prajurit Belanda, prajurit Diponegoro, pokoknya kan korbannya prajurit. Iya. Lebih tepat daripada yang meleng. Iya Pak. Iya. Pak Guru pinter. Iya, soalnya saya waktu itu belum inventarisir satu-satu siapa namanya yang waktu itu meninggal. Nah, sekarang Pangeran Diponegoro, kamu Acing dipimpin oleh Apanya, Pak? Pangeran Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro dipimpin perangnya apa-apanya nih, Pak? Iya, lupa saya. Perang Diponegoro dipimpin oleh apa? Diponegoro, Pak. Pinter. Iya. Sekarang kamu. Gampang bener. Perang Imam Bonjol dipimpin oleh siapa? Ya Imam Bonjol. Pinter. Kamu lagi Acing. Perang Salib dipimpin oleh siapa? Oleh Salib, Pak. Salah. Salib. Salah. Siapa? Kamu, Dono. Kakaknya Salim. Siapa? Kakaknya Salim. Salib. Iya. Ya, perang Salib dipimpin oleh komandannya. Ya. Pokoknya nih guru bagian ngeles. Kalau nggak bisa tinggal les aja. Sekarang tahu nggak kamu sebenarnya perang Salib siapa yang mimpin? Yang mak mimin, Pak. Siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu, Dono, tahu nggak? Nggak tahu Pak. Oke, kita tinggalkan saja perang Salib ya. Kita masuk ke dalam negara-negara. Negara. Sejarah. Oh, sejarah dunia, Pak. Sejarah dunia. Sejarah dunia. Presiden Amerika tahu kan presiden Amerika? Tahu, Yang Pak. sekarang siapa namanya? Yang sekarang, Ronald Reagan. Bagus, Iya. benar. Ronald Reagan. Ronald Ya, coba kamu sebutkan Ronald Reagan. Terus suruh nyebutin apa Iya, ya? suka susah lidah kamu. Enggak, ini bukan nanya, ngeledek. Ronald
Ronald Reagan. Oke ya, Ronald Reagan. Sekarang saya tanya, Presiden Amerika yang pertama, kamu, Dono, siapa Presiden Amerika yang pertama? George Washington. Betul. Bukan George. Apa? Bacanya jangan letter lah. George Washington. Oh ya, jangan. Ya. George Washington. Washington. DC. Lah? Kok pakai DC, Pak? Iya kan itu Washington DC, District of Columbia. Oh iya. Suka gitu. Presiden Amerika yang kedua siapa, Acing? New York. Washington kita New York. Presiden Amerika yang kedua bukan New York. Siapa? Salah, kurang tepat kamu. Kurang tepat. Las Vegas. Oh. Atau Honolulu. Honolulu ya. Oh, bukan Hono gua ya. Bukan. Oke. Sekarang itu tadi Amerika adalah suatu negara yang berbentuk Berbentuk tanah dan air. Republik Pak. Oh, republik. ini satu emang rada lain ya. Lah, negara Amerika berbentuk apa ya? Mana tahu saya bentuknya kayak apa? Bentuk negaranya apa? Republik Pak. Iya, Bapak kamu jago nggak sih? Kenapa sih? Aduin sama saya. Pak Guru nafsu. Bener. Ya. Sekarang ini, kalau tadi Amerika adalah negara republik, Ya. sekarang Inggris negara apa? Oh, negara monarki. Nah, negara apa tadi? Monarki. Ya, itu diketuai oleh seorang ratu. Yang namanya ratu siapa? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth. Ratu siapa? Elizabeth. Iya, ini paling bagus. Yang saya niruin aja. Ratu Elizabeth itu punya suami yang gelarnya adalah pangeran. Pangeran ya. Pangeran siapa, Acing? Pangeran Telesonic. Kalau jadi pangeran Telesonic sih? Pangeran Philips. Ya, iya Philip memang Telesonic kan sama-sama radio Pak. Oh, gitu ya. Ya, kamu tadi jawab pangeran Telesonic. Maksudnya kamu apa sih? Dari tadi kamu saya lihat ngaco terus kamu ya. Bukan Pak, maksudnya saya melihatnya sama-sama radio lah gitu. Sini kamu. Iya Pak, tampar aja Pak. Galak bener. Sini. Iya Pak. Kamu dari tadi berisik aja, saya lihat kamu cari perhatian ya kamu. Oh iya Pak, saya tahu nyari kemana-mana perhatiannya. Udah dapat banyak. Kamu nyari kemana? Kamu jangan ikut-ikut. Ayo Pak, maju terus. Kamu mau saya hukum keluar atau saya hukum dengan pertanyaan? Maksudnya Pak, saya nanya. Iya, Bapak- saya yang nanya. Boleh Pak. Enggak keluar saya. Nggak mau keluar? Betul? Ya, enggak Pak. Sekarang, Ngapain juga saya mau Pak. kamu waktu yang kemarin masuk nggak? Kemarin masuk Pak. Masuk? Masuk. Kamu terangkan soal Romawi. Sekarang, Romawi. kalau kamu memang betul-betul mengikuti pelajaran soal Romawi, sejarah Romawi yang kemarin saya ajarkan. Oh iya. Romawi. Terangkan, nggak usah manggil temennya. Terangkan. Bukan Pak, maksudnya mau nerangin kan mau kayak orang nerangin. Romawi, ibu kotanya Roma. Apa? Roma Pak. Ibu kotanya? Ibu kotanya Roma Pak. Betul. Oh. Roma. Romawi didirikan pada tahun 504 sebelum Masehi. Tahunya dari mana? Tahunya dari buku Pak. Ya, terus. 504 sebelum Masehi didirikan oleh seorang raja bernama Romulus. Romulus punya saudara namanya Roburik. Kembar Pak. Sumpah Pak. Itu dari mana? Romulus benar. Romulus Pak. Kan dia anak kembar dua Pak. Yang satu Roburik Pak. Bener. Tadi sejarah Romulus doang. Ada burik. Oh nggak disebutin karena burik dia malu Pak. Benar. Saya udah pernah lihat tuh. Teruskan. Romulus punya putra pangeran yang berjudul bernama Pangeran Agustus. Iya. Pangeran Agustus adalah saudara kembar juga. Jadi Pangeran Romulus beranak dua kembar, yang satu Satu. ya Pak? Satu anaknya Romulus, 1 Agustus. Dua Pak. Dua lahir kembar, yang satu berhubung takut berebut tahta Pak, dikirim ke Jawa Pak. Oh iya, terus. Ini menarik. Terus. Dikirim ke Jawa, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Dikirim ke Jawa, dikasih nama. Di daerah Kebumen, namanya Pangeran Jumadilakir Pak. Wah, ini perlu diperbarui sejarah. Terus. Dia punya anak Pak di Jawa tuh, 11 orang. Ruah Rejep tuh.
Ada Pak. Sapar mulut banyak 11 orang. Mulut, dagu, mata, hidung. Pala, pundak, lutut kaki. Iya benar. Ini Romawi Pak. Kamu awas kamu. Pelajari yang betul sekali lagi soal Romawi besok saya tanya ya. Tidak ada cuma di lahir nggak ada. Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada. Oh iya. Romulus siapa tadi saudara kemarin? Romulus. Bapak teman-teman yang Robori. Enggak, saya tertarik itu tadi Romulus. Mungkin juga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tetap di Indonesia. Anda tahu sumpah ada tahu dah saya pelajari kan Sumpah Pemuda, Iya. Sekarang apa artinya Sumpah Palapa? Sumpah Palapa artinya Gajah Mada tidak boleh makan hamburger. Sumpah Palapa. Iya. Itu Gajah Mada itu bersumpah tidak akan makan bukan hamburger. Makan palapa. Wah, tidak mungkin. Apa gila? Masa Gajah Mada makan palapa? Mana kuat palapa segede gitu kok. Nanti diomelin peruntel Pak. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan. Jadi ambil Bapak ambil. Itu makanan kalau sekarang rebung. Palapa. Jago apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda lain. Lain ya. Bilik. Bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Nah, rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Nah, sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing. Yaitu Belanda. Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah, ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat Pak. ya VOC ya. Pak. Nah, ingat VOC? Ya, terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ingat, Ya. Pak. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Ya. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC Singkatannya? nggak tahu? Nggak tahu. Kamu? Apalagi saya, Pak. Saya, Pak. Nggak tahu bangga. Ya, sorry, Pak. VOC itu Verenigde Oost Indische Company. Waduh, pintar sekali, Pak. Pak Guru Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak. Ngaku aja. Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Tahu, Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Ya semua juga tahu kalau usaha dagang dalam bahasa Belanda. Iya. Artinya Verenigde Oost Indische Company itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti. Ya. Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya. Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya niat, mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya, yaitu berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, betul. Ya, Acing rempah-rempah ya. Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera mengambil kopi dan karet. Iya, pinter. Ada juga kebisaannya. Iya. Ya, kamu siapa namanya? Sanerja. Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Timun suri. Belanda Bleva. Belanda pada puasa kali ya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah sih TKW, Pak. Itu sudah nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid, Pak. Betul Pak, sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat
sejak Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Oh, Percampuran, perkawinan campur. perkawinan campur, sama sama esteller campur-campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Indo. Ya, Indo yang tidak disengaja. Iya, artinya Mis- pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng, penduduk. Penduduk meleng ya. Ya. Nah, hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Jadi yang disebut Indo, ya. Indo. Oh, anaknya keren namanya ya, Pak. Indo. Kalau anak Indo namanya Christine gitu, Pak. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Iya. Itu blasteran memang begitu Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus Pak. Oh, masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandau Pak. Libya. Libya Kandau. Libyanya Arab, Ando. Oh, iya pintar. Kalau umpamanya bapaknya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Rumah Arba. Kemarin tetangga saya cakep Pak. Siapa? Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev. Itu kalau blasteran Pak. Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh siapa tuh? Sony Betamax. Ya itu bisa iya. Nah itu mengenai perkawinan ya itu bisa saja sekedar itu ya, nama-nama itu tidak jadi soal apa artinya sebuah nama, ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener, ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu dicampur saja. Kan namanya mah nggak penting. Apa artinya sebuah nama? Ya. Sebuah nama. Baik anak-anak, itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah ya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini Pak? Nggak istirahat? Non-stop. Oh, non-stop, ya, Non-stop review. Ya. Ilmu hayat. Ya, sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. oh akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahan. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah Sebagai ngisep cat Pak untuk kehidupan batangnya. betul. Ini Jawa tuh pinter juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh ini udah masuk bagian biji nih Pak ya. Akar termasuk ya. Oh jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Berbiji tunggal ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang atau tunjang, sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh berbiji ganda. Ya itu kembar gitu. Dua itu bijinya Pak ya. Ganda. Berbiji ganda. Ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan tuh ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tidak, tapi berakar serabut juga tidak. Oh. Jadi ada semacam banjiran gitu ya. Oh banci. Tumbuhan banci. Dia akan berbiji ganda campuran. Oh. Ada pohon yang bijinya ganda campuran Pak ya? Iya, antara Lim Swicking dengan Ivanali misalnya, begitu. Kamu menyeletuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi, ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Paknya Pak Guru. Ya. Nah, kalau manusia itu berakar apa sih? Manusia? Ya. Itu termasuk akar tunjang. Oh. Sebabnya? Nggak berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Iya. Selalu kan ganda. Dilibatin itunya berganda lah pokoknya. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas
dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masukin mengenai dunia hewan. Wah hebat. Hah? Iya. Senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masuki soal burung-burungan. Burung-burungan. Unggas. Unggas. Iya. Apa? Dana? Tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya. 8.500 biar mampus orang lain. Oh, banyak juga ya. Yang itu dulu siapa itu, Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita menerima enaknya, kita Bagian sensus burung. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutu. Di kulkas. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas ya. Barang nama broiler ya. Broiler. Broiler. Ya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Oh, Itu. Burung kakak tua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu. Sedangkan burung ada satu lagi burung yang bisa hidup di mana saja. wah ini Pak. Itu tergantung yang bawanya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca, Mas. Ya itu. Burung apa, Pak? Tadi burung kakak tua bisa di hutan lebat, ya. Ini burung mertua ya. Burung. Oh, ada, Pak. Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu, Pak. Apa? Burung tukang ramal. Ngerti gitu? Nah, yang suka nodolin apa itu? Padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno, Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya saya, Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Padahal tidak. Nggak mau, jangan begitu dong, Pak. Tidak semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Ya, gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Oh, ya sorry Pak. Burung kiwi, penguin tadi. Penguin. Dia Cuma kan lompat-lompat ya. nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Burung kudu. Bukan burung kudu, Apa? kan? Bulu kudu. Iya. Saya suka-suka Salah pakai dulu nih satu ini. Iya, Ya, itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Iya. Begitu juga burung-burung yang lain ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang, Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burungnya sama mania. Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini, Nah. pokoknya antara burung buah gitulah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya, Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya, semangka. Itu Pak buah apa sahabat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah itu aduh. Hah? Iya itu. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil-kecil. Jadi dan terdapat, jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya, selalu terlindung. terlindung. Ya memang, Pak, itu, Pak. Iya. Biji itu selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam, Pak. Ya, oke, ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, ia akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya, Ya nggak mungkin Pak. contohnya Apa? mangga. Mangga bijinya tidak besar Pak. Ya, tapi kan tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar ya nanti meleduk bijinya. Korma, Tuh. dan lain-lainnya. Oh iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa, Pak? Karena sok pamer bijinya di luar.
Oh iya. Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot Pak ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya itu jambu mede keriwakan. Sampai menggila itu Pak bijinya Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu biji ya. Kalau Iya, iya. kita terus Cuman ini ada kita untungnya kayak ya, Pak, ya. Berlarut-larut. Pak Guru ada untungnya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut-kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Oh, iya. Jangan diteruskan. Urusan Ya. isudan. Ya, sekarang kita masuki pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Pak. Peribahasa tahu? Oh tahu Pak. Tahu Pak. Kamu tahu? Tahu, Pak, tahu. Iya. Ya, sekarang Mau apa lagi Pak? tahu? Tahu. Ya. Sekarang ini ada sebuah peribahasa, tolong artikan. Iya Pak. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya? Artinya yang kencing guru lelaki Pak. Bisa begitu? Ya kalau guru perempuan nggak mungkin kencing berdiri Pak. Itu pasti. Ini bukan persoalan kencingnya, arti dari peribahasa ini. Oh artinya. Kamu. Ya muridnya kencing dikejar anjing Pak. Terpaksa lari. Bukan artinya ya Pak ya. Bukan artinya, itu artinya bahwa semua apa yang diilmu guru itu akan diikuti ya. Oh. Kalau muridnya. guru memberi contoh jelek ikut jelek. Iya. Sekarang ada satu lagi kamu. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Apa artinya? Orang meleng. Dari tadi senang benar ngomong meleng. Iya, itu kebangkitan bener itu. Kok gajah di peluk mata kan emang gak kelilipan. Gajah kan segede dewa lho Pak. Gajah di mata begini nggak kelihatan belekan apa? Itu artinya kalau orang tuh yang jelek-jelek itu selalu kelihatan, tapi yang bagus tuh biasanya. Bapak mau ngedek saya aja main peribahasa. Bukan soal jelek muka ini mah, sifat. Oh iya. Ini berasa aja sih. Sekarang ini ada sebuah kalimat, tolong diartikan kalimat apa itu? Iya Pak. Si Ali, kamu Acing? Iya Pak. Si Acing. Iya aja Pak. Saya. Tadi salah jawabnya. Tadi salah ya. Iya. Salah perang. Si Ali mencuri uang, termasuk kalimat apakah itu? Kalimat haram Pak. Gimana orang nyolong haram Pak? Selalu dah. Ini lagi nih. Sekarang kembali ke kamu, Dono. Ya. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik, artinya? Itu kasihan sekali Pak. Susunya nila segede belanga kok ya rusak karena titik senila lu coba. Ini lah. Kamu ngerti artinya? Ya artinya tadi Pak. Susu sinila segede belanga rusak gara-gara titik-titik tadi Pak. Bukan itu. Aduh, ilah kamu. Itu biasanya yang baik-baik. Sesuatu yang baik-baik itu hanya karena sedikit kelalaian. Oh ya betul Pak Guru betul. Betul. Bulan kemarin udah betul aja. Iya. Biasanya terus jadi semuanya rusak gitu ya. Berakit-rakit kamu. Iya Pak. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Artinya nyelamatin diri Pak. Ya kalau banjir mah ketepian aja. Aduh, ini kamu. Ya wajar Pak. Namanya artinya wajar saja. Nah kalau di tengah kalau berenang harus ke tepi, kalau di tengah terus nanti kelelep. Itu artinya bahwa kita mengharapkan sesuatu itu harus dengan usaha. Usaha. Gitu. Ya, jadi itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Beli porkas dulu. benar porkas satunya. Iya. Ya. Nah, sekarang besar pasak daripada tiang. Apa artinya? Iya, artinya Orang iseng. Kalian pasang sampai amat. Udah tahu tiangnya kecil, pasangnya gede, itu kan iseng betul itu. Itu bukan artinya kalau ibarat dagang itu modal lebih gede daripada keuntungan gitu, maksudnya rugi jadi gitu ya. Nah, ya. Sekarang pengetahuan umum. Penemu listrik itu adalah siapa? Kamu?
Saya Pak. Iya. Thomas Alva Edison. Aduh, kalau soal yang barat-barat pinter ya. Iya, pinter namanya juga membaca. Thomas Alva Edison ya. Nah, sekarang itu listrik Pak. Penemu PLN kamu sudah tahu belum? Tahu Pak? Tahu? Ya. Siapa? R.A. Kartini Pak. Lalu? Penemu PLN R.A. Kartini ada bukunya, habis gelap terbitlah terang. Kalau PLN belum masuk nggak pernah terang-terang Pak. Gitu ya. Oke, ya. Mungkin lah gitu ya. Penemu ketel uap kamu. Penemu ketel uap siapa? James Watt. Hah? James Watt. James Watt. Iya. Apa? James Watt. Iya. James Watt. Sekarang itu penemu ketel uap. Ketel uap. Nah, kamu penemu ketel yang biasa itu. Tukang patri Pak. Ya siapa lagi? Iya pinter kamu ya. Nah itu tadi penemu-penemu juga kamu sudah tahu. Ya sekarang kamu. Ini saya paling kesel kamu dari tadi Aceh ya. Iya Pak. Ini sekedar pelajaran buat yang lain juga. Ini sebelum saya tinggalkan kelas ini, kamu coba. Saya tanya kamu. Sini kamu. Ya Pak. Galak bener guru dari tadi gua minggu dicecer. Kamu Acing apa siapa? Enggak, Rusmawi. Kamu mau Rusmawi aja. Rusmawi. Iya. Kamu. Ya, kenapa Pak? Siapa yang membunuh Daniel? Bukan saya Pak. Sumpah bukan saya Pak. Hah? Bukan saya Pak. Dono kali tahu Pak, Dono. Kamu Dono. Siapa yang membunuh Daniel? Apalagi saya Pak. Waktu itu pas dibunuh saya nggak di sana Pak. Sumpah Pak. Sembarangan. Kalau gitu siapa Pak? Siapa Pak? Dendel siapa sih? Bukan saya Pak. Dendel siapa? Dendeles yang membunuh Dendeles siapa saya tanya? Ya nggak tahu. Ya sekarang yang membunuh Kenarok siapa? Apalagi kenal siapa nggak tahu. Sumpah bukan saya Pak. Nembusung judulnya. Kamu yang bunuh Kenarok siapa? Sumpah benar. Waktu kejadian itu saya pas lagi main layangan di dalam. Itu bener ini. Siapa kalau gitu siapa Pak? Laporin aja polisi. Pembunuhan kok bisa sampai nggak tahu? Kamu nggak tahu? Enggak. Kamu? Nggak tahu. Ya Bapak Tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak? Ya, makanya saya tanya. Dulu. Oke, nggak ada yang tahu? Nggak ada Pak. Kita tinggalkan saja ya soal pembunuh Kenarok. Ya, kita masuki saja sekarang soal kesehatan. Kunci pokok dari kesehatan, Anda tahu? Kerokan Pak. Kerokan itu kalau sudah nggak sehat baru dikerokin. Tapi supaya tidak sakit dikerok dulu nggak apa-apa. Itu nampung. Sedia hujan sebelum payung Pak. Kalau dikerok dulu pori-pori membesar malah angin ngebos. Oh iya sorry. Jadi jangan setelah. Sehat enggak? Bes-besan terus. Nah, jadi harus sehat. Kunci pokok dari negara yang kuat tadi saya bilang bangsa yang sehat, karena bangsa yang sehat itu adalah keselarasan, keseimbangan. Lingkungan Pak. Itu kuncinya Pak. Kuncinya. Nah, gemboknya apa? Gemboknya itu kuncinya juga. Oh begitu. Jadi kunci. Ya pokoknya mau bicara kesehatan apa ya? Nah, itu kenapa saya bilang tadi keseimbangan? Karena kita bisa tahu misalnya biasanya kan ada yang kamu dengar misalnya pengangguran itu karena dimulai dengan ketidaksehatan. Karena apa saya bilang ketidaksehatan? Karena penduduk yang banyak. Penduduk yang banyak sedangkan pekerjaan sedikit. Sebetulnya pekerjaan banyak, cuma memang yang gaji nggak ada. Pekerjaan situ mau ngerjain nyapu jalanan sih terserah kan. Ada kerjaan, tapi yang gaji nggak ada. Nah, ini karena banyaknya penduduk. Nah, karena itu kan sekarang ada KB. Oh KB. Nah, KB nggak pakai O. KB ya. Nah, itu tadi bilang oh KB. KB. Iya. Oh KB itu orang kaya baru. Nah, KB. Tahu KB artinya apa? Tahu Pak? Keluarga berencana. Nah, Tahu keluarga berencana apa artinya? apa? KB. Ya Pak, keluarga berencana Pak. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana? Ya kita merencanakan keluarga. Misalnya pengen anak laki semua, kita bikin anak laki semua. Salah. Apa Pak? Kalau Benar Pak, merencanakan keluarga. berencana keluarga benar. Mau keluarganya 4,
5, 10 tergantung Pak. Istrinya 2, 3, 4. Rencana kan artinya tergantung dari kemampuan. Ini rencana yang sehat. Oh, rencana yang Ya, artinya kalau mencari istri itu yang sehat, jangan sakit. Itu pasti sehat keluarganya. Bukan begitu juga, artinya begini. Kita merencanakan anak itu 2 saja sudah. 2 saja sudah. Misalnya ya. Nah, itu kenapa? Itu ada istri pertama Pak ya? Itu minimalnya cuma 1. Nah, 1 aja kalau bisa, kalau nggak bisa ya terpaksa. Jadi kita rencanakan dengan anak 2 ini kita bisa mempunyai planning yang jauh. Oh, planning perencanaan. Jadi sehat, anak itu sehat. Bisa bayangin nggak kalau anaknya banyak? Maksudnya Pak? Itu tetangga saya ada yang sampai, aduh ilah ribut besar gara-gara anaknya banyak. Anaknya 14. Bayangin namanya masih dia ingat semua. Namanya aja lupa, nama tuh anak. Oh, bapaknya panggil anaknya Iya, namanya lupa. belum lagi itu dia kalau makan rame. Ada satu yang rada hitam ikut makan padahal bapaknya putih, maknya kuning. Ini kenapa hitam satu? Padahal emang anaknya. Oh, anak. Apa namanya emang anaknya? Ini anak saya nih, suruh keluar aja. Suruh keluar, enak aja ikut makan, gue susah nyari duit nih ikut makan di sini. Padahal anaknya sendiri, ibunya nggak terima, ribut, cerai. Padahal anak 14 yang ngempanin, siapa? Iya. Karena banyak Pak ya. Jadi 2 cukup Pak ya. 2 cukup. Nah itu untuk itu ada sarananya. Oh, untuk 2 itu ada sarannya. Ada sarananya. Soalnya kalau nggak direm kan, wah itu Belum. Iya. Belasan Pak. Ya kalau Tio bilang bisa merucut itu. Iya. Itu ada sarananya. Antara lain, ini bukannya mau mengajarkan yang negatif, tidak. Kamu supaya tahu. Iya. Misalnya IUD. Oh, IUD. Oh, spiral. Oh, jadi pasang spiral. Ada lagi sistem kondom. Kondom. Iya. Ada lagi sistem almanak. Almanak. Sistem KUD, LKMD. IUD. Hah? IUD. Oh, IUD. Aku berpacaran sama si Midan, saling cinta dan sehidup semati. Pikir-pikir pacarannya udah terlalu lama. Dengan modal cinta ku lamar si Midan. Aku bingung, makin lama aku semakin bingung. Kakek nenek orang tua memaksa agar aku segera melamar Ling-Ling pacarku. Alasan mereka, aku sudah tua. Lamaran kami ditolak semuanya. Dia tak mau kawin muda, dan kalau kawin muda nggak janji deh. Ya kan? Saya juga nggak janji. Kenapa? Soalnya jarang janji. Nggak ada yang bisa dijanjiin. Kasihan deh kamu. Lagi lo ingkar terus tapi janjinya kagak. Oke. Mau suruh kampanye, suruh janji. Kampanye nggak janji mah nggak ada yang memilih lo. Yang salah, dapat dulu baru janji. Enak. Aku bosan, aku jenuh jadi playboy kacangan. Kiri kanan banyak cewek di tangan. Aku janji cintaku terakhir untuk si Yayan. Kan ku lamar dia hari ini juga.
janji deh. Oh, Bener nih nggak janji nih. bener. Nggak janji deh. Oh, Lagi lu apa yang mau dijanjiin? Apa kagak gablak lu? Lu kan mau kondol lu. Modal konsisten doang lu. nggak janji deh. Lagi yang dijanjiin juga nggak ada lu. Nggak janji dah. Ya, lagian lu kan kalau mau mintanya doang janji. Bodoh ah. Bodoh. Nggak janji nggak. Bodoh. Nyebut kas. Biarin Gila aja lu. lu. Isut nungguin gua. Bodoh. Gila lu.